Oke, selamat malam Kak Feni dengan Kak Dewi. Malam ini kita ada di dalam tatap maya masih dengan kelanjutan daripada persiapan aksi nyata yang kemarin ya Kak ya. Malam ini bahasanya kita adalah tentang refleksi dari aksi nyata yang kemarin kakak-kakak buat itu. Sudah ini Kak, sudah di ini sambil tunggu teman-teman sudah di upload tugasnya, modul dengan videonya. Kan batas kemarin tanggal 18. Sudah Kak, saya baru terlambat juga tanggal 19 baru di-upload Kak. Tapi linknya masih terbuka? Ya masih terbuka Kak. Iya, kemarin beta infokan di apa namanya di admin untuk dibuka link-link tugas agar teman-teman yang minta dibukakan akses untuk bisa kumpul tugas karena sudah masuk masa mau pleno penarikan nilai untuk kelulusan Kak. Kak Feni udah dicek semuanya udah tuntas? Mungkin esok baru saya share ya. Saya share data terakhir, saya tarik hasil tarik data ya. Jadi supaya kelihatan mana teman-teman yang belum kumpul tugasnya. Iya Kak. Kayaknya semua sudah kayaknya. Semoga ya, semoga. Semoga saja sudah semuanya. Malam, Kak Daniel. Ya, malam Kak. Indonesia menang, jadi harus semangat ya. Menolak mengantuk hari ini. Kita tunggu lagi mana Kak Reki nih. Saya sudah mulai rekam dari tadi Kak. Kak Daniel ini udah kumpul modul dengan videonya Kak? Ya, sudah, sudah Kak, sudah. Ya, kayaknya kita tanggal 24 sudah mulai tarik semua penilaian. Untuk itu kenapa saya harap bahwa pertemuan malam ini, esok dan selanjutnya teman-teman
semuanya harus hadir di room. Tinggal kalau tidak salah saya hitung mungkin sekitar tinggal 5 kali pertemuan tatap maya saja, Kak. Baik, Kakak Feni, Kakak Popong, izin agak on kamera, Kak. Kita mulai sambil lihat. Tunggu yang lain, Kak. Oke, baik, Kak. Selamat malam semuanya. Malam, Selamat. Kak. Iya. Apa kabarnya, Kak? Apa kabarnya? Baik. Kabar Alhamdulillah baik. Baik. Ya, tetap semangat ya, Kak. Walaupun kita mulai di tengah malam. Ini karena kondisi tadi itu beta sampaikan di kakak-kakak bahwa sebelumnya saya chat Kak Ketua Kelas, memang agenda saya juga pada terkait dengan setelah akreditasi. Ketika sudah sampai 15 menit, cuma kita berdua, akhirnya udah saya tawarkan kembali, mungkin karena teman-teman belum pulang sekolah ya, hanya undur. Tapi nggak apa-apa, udah sekarang kita malam ini ya ketemu. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut pada sesi tatap maya malam ini, agar semuanya dimudahkan, jaringannya bagus, nggak mati lampu, nggak hujan, nggak angin, supaya tuntas pertemuan kita malam ini, saya minta bantu Kakak Kopong untuk membawa kita dalam doa. Silakan, Kak. Terima kasih, Kak. Kak Fasil sama kakak-kakak sekalian, mari kita sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada Rumsum ini, izinkan saya membawakan kita semua dengan doa agama Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, Allah yang kami sembah dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, limpah syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, hingga pada malam ini, hari ini, kembali lagi kami berkumpul, kelompok PKG, PJOK, kami semua bertemu dan berkumpul kembali dalam Rumsum untuk melaksanakan proses pembelajaran bersama dengan Ibu Fasilitator. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, kami mohon terang Roh Kudus-Mu bagi kami semua, serta kesehatan yang baik bagi kami semua,
khususnya Ibu Fasilitator. Berkatilah Ibu Fasilitator kami ini, berikanlah kesehatan yang baik, agar dapat memberikan ilmu bagi kami semua untuk bekal perjalanan, tugas dan pekerjaan kami di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami mohon rahmat, kasih, dan penyertaan Tuhan juga bagi kami semua, kelompok kerja, program, PKG, PJOK, kami semua yang ada pada malam ini. Curahkanlah rahmat cinta-Mu serta terang Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar kami dapat belajar dan menerima semua ilmu materi pembelajaran kami dari Ibu Fasilitator kami ini, dan semoga ilmu yang kami terima ini bermanfaat bagi kami dan anak-anak bangsa kami ini. Akhirnya Tuhan, segala wujud doa dan pergumulan serta permohonan kami ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang hidup dan meraja, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kakak dan kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Kopong yang telah membawa kita dalam doa untuk memulai kegiatan sesi tatap maya malam ini, kakak-kakak semua. Baik, izin saya screen dulu. Sudah kelihatan tampilan, Kak? Sudah kakak, sudah. Baik, Kakak, malam ini kita akan ada di dalam tatap maya tentang refleksi aksi nyata terhadap aksi nyata yang kakak-kakak sudah lakukan kemarin, mengumpulkan tugas, menyiapkan modul, dan membuat video pembelajaran. Nah, kakak-kakak, saya lihat dulu ini, saya respon dulu, Pak. Jaringan agak lambat ya, Kak, ya. Tujuan dari sesi kita malam ini adalah yang pertama, kakak-kakak merefleksikan aksi nyata dan memahami refleksi aksi nyata. Nah, saya ingin tanyakan pada kakak-kakak, apa yang telah kakak-kakak lakukan selama di dalam proses penyiapan hingga perencanaan dan melaksanakan aksi nyata kakak yang kemarin kakak-kakak sudah dokumentasikan dan kakak-kakak sudah kumpulkan. Saya ingin dengar pengalaman kakak-kakak ketika berproses kemarin, mulai dari menyiapkan modul ajarnya sampai kepada pengambilan video pembelajarannya. Silakan kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapannya, silakan. Dari aksi nyata yang telah kakak lakukan kemarin, dari mulai menyiapkan
perencanaan pembelajarannya sampai dengan proses pembuatan video pembelajarannya. Apakah di dalam proses itu kakak-kakak mengalami hambatan atau kendala, atau kakak-kakak mungkin melibatkan orang lain atau sejawat lain di dalam proses kakak-kakak dalam melaksanakan aksi nyata kakak-kakak. Silakan. Siapa yang duluan mau menyampaikan pendapatnya tentang aksi nyata yang kemarin kakak-kakak sudah lakukan? Silahkan Kak Kopong. Ya, terima kasih Kakak Fasil atas kesempatannya. Di awal ini saya mau menyampaikan sedikit bahwa untuk upload tugas aksi nyata kemarin itu pembuatan modul ajar sekalian video pembelajaran. Di sini ada yang saya lihat dan saya dengar bahwa pilih salah satu atau kedua-duanya, karena saya di sini mengikuti instruksi bahwa yang saya upload itu hanya modul ajarnya saja. Sedangkan video pembelajarannya tidak. Sebenarnya hari itu kesepakatan kita itu yang diupload tugas untuk ini yaitu modul ajar RPP sekalian dengan video pembelajaran. Ternyata ada yang saya perhatikan di situ, pilih salah satu. Kira-kira yang kita upload ini modul ajarnya saja atau videonya saja atau kedua-duanya. Saya bingung Kakak, tolong saya minta penjelasannya. Terima kasih Kakak. Oke, baik Kak Kopong, terima kasih. Kakak Kopong betul sudah pastikan Kakak Kopong mengunggah tugasnya di kolom tugas yang memang untuk aksi nyata? Sudah dipastikan? Karena kalau ada lagi yang di bukti karya ya Kak ya, jangan sampai Kakak salah masuk pada tempat yang tidak mengunggah tugas aksi nyata yang diminta. Sudah Kak, sudah saya di aksi nyata sudah saya upload sudah. Oh iya, nanti saya lihat ya Kak ya, nanti saya lihat. Saya lihat kembali. Oke, selain itu Kak Kopong ada lagi kendala mungkin di waktu menyiapkan mungkin rencana pembelajarannya, modul ataupun pembuatan video kemarin, ada nggak mengalami kendala-kendala atau mungkin Kakak melibatkan teman sejawat sesama guru PJOK mungkin untuk membantu Kakak atau berdiskusi? Dalam menyelesaikan tugas aksi nyatanya kemarin, Kak? Aman, Kak? Lancar? Halo? Suara saya bisa didengar, Kak? Halo? Kedengaran Kakak, kedengaran suaranya. Ya, karena saya di Ohino, jangan sampai nih jaringannya tidak bagus. Kedengaran Kakak, bagus. Oke, baik. Tidak ada kendala ya, Kak, waktu penyiapan perencanaan pembelajaran, baik berupa modul ataupun pada saat pengambilan video pembelajarannya, nggak ada kendala, aman? Aman Kak, aman. Oke, baik. Kalau untuk saya aman, lancar Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, kita langsung berpindah ke Kak Feni. Silakan mungkin Kak Feni mau berefleksi tentang aksi nyata yang telah dibuat. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau dari saya untuk pembuatan aksi nyata tidak ada kendala Kak. Semua berjalan lancar mulai dari persiapan modul sampai pada pembuatan video. Mungkin hanya karena pembuatan videonya pagi pada jam sekolah, jadi mungkin agak
keadaannya agak sedikit ribut, Kak. Mungkin itu saja. Oke, baik. Iya. Berikutnya mungkin Kak Daniel, silakan Kak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau saya tentunya sebelum melakukan aksi nyata, saya membuat persiapan-persiapan sehingga mendukung aksi nyata saya. Yang pertama itu saya merancang modul ajar yang pembelajarannya berpusat pada murid atau peserta didik. Ya, terus untuk aksi nyata ini, ya tentunya ada dua pihak yang membantu, satu pihak saja. Kalau di sekolah itu saya berusaha untuk mengerjakan sendiri siapa tugas sehingga tidak ada diskusi sama teman guru di sekolah. Di sekolah kan memang di sekolah kami itu ada 3 teman guru penggerak, tapi saya biasa jalan sendiri, jadi saya tidak pernah. Lalu setelah sudah selesai saya buat modul pembelajaran, ya langsung saya buat aksi nyata. Ya di situ saya meminta peserta didik sebagai siswa yang nanti saya mengajar. Lalu dalam aksi nyata berjalan dengan lancar, cuma hanya waktu melakukan video pembelajaran itu di dalam situ ada siswa yang memang banyak mengeluh karena panas pagi. Sekarang ini cuacanya panas sekali. Baru kebetulan di sekolah kami itu tidak ada sumber, sehingga dalam video itu juga kadang ada siswa yang mengeluh. Ya mungkin itu saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ada mungkin kendala soal cuaca memang terlalu panas ya, Kak ya. Lalu bagaimana ketika ada siswa mengeluh bahwa Bapak Guru terlalu panas ini? Kira-kira Kak Daniel menanggapinya seperti apa? Ya, saya menanggapi dengan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kan kebetulan waktu itu juga saya juga sebelum memulai video saya sudah pendekatan dengan mereka bahwa sebentar ini Bapak Guru akan membuat video yang nanti akan Bapak Guru kumpulkan. Jadi anak-anak tolong kerjasamanya. Jadi sehingga waktu itu juga ada teguran yang saya berikan kepada mereka, sehingga setelah itu mereka kembali dan melanjutkan pembelajaran dengan baik. Sehingga saya punya tugas kemarin saya kumpul tepat waktu itu, Kak. Oke. Kak Daniel tidak berpikir bahwa misalkan kan tadi Kak Daniel singgung ya di sekolah ada guru penggerak. Kak Daniel tidak berpikir bahwa tolong nanti lihat saya mengajar ya, nanti tolong berikan umpan balik buat saya, kira-kira kurangnya di mana, kira-kira apa yang belum saya kerjakan. Itu enggak kepikiran sampai ke sana ya Kak, melibatkan sejawat lain untuk menjadi observer, jadi yang bisa memberikan masukan kepada Kak Daniel untuk ada perbaikan mungkin nantinya ketika ada masukan-masukan tuh bisa kakak pakai, memang tidak semua masukan itu kakak terima, tentunya ada juga yang mungkin bisa dipertimbangkan, nanti berarti saya lihat, atau mungkin Kak Daniel waktu selesai membuat video ditonton dulu nggak videonya, setelah kakak buat video pembelajaran kakak lihat dulu nggak hasil dari pengambilan videonya itu ditonton nggak Kak, sehingga kakak akan tahu ternyata saya pada saat pengambilan video ini mungkin ada yang terlewatkan, atau mungkin ternyata sudah pas, sempat nggak setelah videonya dibuat Kak Daniel tonton? Ya kan video aksi nyata kan bisa diedit ya Kak ya. Iya. Jadi waktu itu saya memang nonton ulang. Jadi dalam nonton ulang itu saya sempat melihat ya ada langkah-langkah pembelajaran yang saya tulis di dalam modul saya itu ada yang terlewatkan karena memang waktu itu cuaca panas sehingga mungkin hilang fokus juga. Ya saya nonton ulang Kak karena saya edit. Ya,
ya ini yang saya maksud Kak, bahwa setelah kakak membuat aksi nyata, kakak-kakak bisa merefleksikan, lalu kakak-kakak memahami gitu loh. Oh ternyata Kak Daniel tadi menyadari bahwa ada tahapan di dalam perencanaan pembelajarannya yang terlewatkan. Nah, ini yang saya maksud bahwa kakak-kakak bisa merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat dan memahaminya. Bahwa ini juga sebagai sebuah proses bahwa selalu saja kita harus melakukan perbaikan terhadap apa yang kita lakukan sehingga kualitas pembelajaran di kelas kita itu semakin meningkat setiap saatnya, harus selalu seperti itu Kak. Nah, ketika di setiap kegiatan kita mampu membuat aksi nyata dan merefleksikan serta memahami dari refleksi yang sudah kita lakukan. Saya yakin betul bahwa apa yang jadi harapan dari hasil TKG PJOK ini akan meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru PJOK di lapangan. Inilah yang diharapkan Kak dari sesi tugas aksi nyata ini akan seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjut ke kakak yang lain, Kak Dewi. Kak Dewi, silakan. Atau Kak Set ada Kak Set, silakan Kak Set, atau Kak Erna, Kak Reki, silakan. Siapa yang mau lebih dulu menyampaikan? Iya, silakan Kak Set. Ya, baik Kakak Fasil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pastinya pada melakukan proses aksi nyata pasti mengalami kendala, Ibu. Kendala yang saya hadapi yang pertama itu terkait dengan fasilitas yang saya dapatkan yang ada di sekolah saya itu tidak memadai, sehingga ada 2 sekolah yang saya harus pinjam alat praktek, misalnya bola. Saya pinjam itu di SMP Dian dan SD Naskat Letfuan. Itu kendala pertama, Kak. Kemudian yang kedua, yang saya sudah pernah sampaikan kepada Kakak Fasil, bahwa kendala yang paling utama itu ketika siswa saya suruh untuk mereka balik. Tetapi dengan demikian ada hal-hal yang saya sudah sampaikan kepada mereka sehingga mereka juga ada punya pengertian. Sehingga prosesnya saya sudah laksanakan itu dengan baik. Dan praktek itu saya tidak lakukan di pagi hari, namun saya buat pada sore hari. Sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Dan memang ada kendala-kendala berikut, itu terkait dengan saya punya modul, punya perencanaan. Itu ada banyak yang saya terlewati. Akhirnya mungkin bukan grogi juga, cuman terlewatkan. Misalnya, masuk dalam kelas, saya tidak melakukan doa. Tetapi saya membetulkannya itu pada saat praktik di lapangan. Tetapi saya juga sudah sesuaikan dengan modul, jadi pada saat di situ tidak ada doa pada awal proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi saya menggantikannya itu di dalam pada saat praktik. Ya, jadi itu yang saya hadapi ketika saya melaksanakan aksi nyata, dan ada beberapa teman yang selalu membantu saya, yaitu ada 3 orang, itu khususnya untuk melihat waktu ya. Jadi saya dan teman-teman saya sudah sepakat bahwa yang tugas untuk melihat waktu, tugas yang melihat kamera, nanti jaga kode. Dan mungkin Ibu Fasil mungkin pada saat melihat saya punya video pembelajaran itu, mungkin saya terlalu, teman saya itu menggunakan
fokus untuk gambar, sehingga dimanapun saya berada itu kameranya itu kelihatan goyang. Jadi agak mungkin, tapi saya tidak mengulang, Kak. Saya memakai video yang itu saja, Kak. Nanti setelah itu Kak mungkin lihat, lalu mungkin Kakak nanti menilainya sendiri seperti apa. Tapi prosesnya itu sesuai dengan modul yang saya buat. Mungkin itu, Kak. Oke, baik Kak Seth. Ada yang menarik ya. Sedikit mungkin tadi kalau Kak Daniel itu mandiri, sekarang Kakak Seth berkolaborasi dengan 3 teman. Nah, ketika 3 teman ini dilibatkan di dalam proses pengambilan video, anak-anak merasa nyaman, tidak merasa terganggu karena ada guru lain yang ada di dalam lokasi itu, Kak? Ya, Kak. Saya pikir siswa juga tidak terlalu merasa cemas atau terganggu begitu. Mereka biasa-biasa karena posisi kameranya itu di bagian belakang, Kak. Kamera itu jadi membelakangi siswa. Jadi kamera itu di belakang siswa, jadi tidak terlalu mengganggu untuk aktivitas siswa pada saat di dalam kelas. Oke, baik Kak. Ya, beta mau sampaikan di kakak-kakak ya, untuk aksi nyata yang kakak-kakak udah unggah, jujur saya belum buka dan lihat karena bersamaan dengan kegiatan saya yang saya sudah infokan di kakak. Jadi memang insya Allah esok akan saya berproses untuk di LMS untuk melihat tugas aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, terkait dengan apa yang tadi Kakak Seth sampaikan, bahwa di dalam langkah-langkah pembelajaran, perencanaan pembelajaran kakak itu ada yang terlewatkan. Itu hal yang lumrah ya Kak ya. Kadang-kadang itu kita udah merencanakan dengan baik, tetapi ketika sudah proses praktik di lapangan itu akan mengalir secara apa ya, alamiah begitu. Kita terkadang di perencanaannya sepertinya langkah-langkahnya, waktunya, ini udah pas. Tetapi pasti saja ada yang bergeser. Ya itu lumrah Kak ya, enggak masalah. Ya itu namanya perencanaan. Ada yang pas, ada yang bergeser sedikit. Tapi yang paling penting bahwa dari apa yang telah kakak laksanakan tadi, kakak-kakak menyadari bahwa oh kurang saya ternyata di ini. Di pas perencanaan atau tahap ini yang belum saya lakukan. Nah, dari situ kakak kemudian untuk yang berikutnya berarti oh saya harus perhatikan sekali bahwa di dalam saat saya melaksanakan proses pembelajaran dengan siswa saya untuk di tahap-tahap itu tidak boleh lagi terlompati atau terlewati. Jadi gunanya kita melakukan refleksi aksi nyata itu Kak dalam rangka untuk perbaikan daripada proses pembelajaran kita dengan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ya Kak, intinya seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana merefleksikan aksi nyata dan memahami refleksi aksi nyata itu untuk perbaikan proses pembelajaran kita di kelas. Terima kasih Kak Seth, saya berpindah mungkin ke Kak Erna atau Kak Miftah atau Kak Erna terlempar. Kak Miftah silakan Kak Miftah atau Kak Reki silakan. Kak Erna, Kak Miftah, Kak Reki silakan Kak. Oke, Bu. Terima kasih. Kalau dari MIP mungkin dari kendala bikin videonya kemungkinan MIP kelebihan ya, karena kan yang diharuskan itu 30 menit. MIP malah keasik. Oke. Iya, MIP malah keasikan, kelewatan. Iya, malah keasikan yang dan MIP juga dibantu sama temen. Cuman mohon maaf kalau Ibu nanti lihat itu kayak videonya kayak diedit. Memang itu memang kelebihan. Terus teman-teman juga MIP saya kasih tahu. Saya kasih tahunya itu harus 30 menit. Jadi pas di kelas anak-anak juga kendalanya awalnya ini anak-anak aktif. Ya mungkin kayak kalau tadi kan kalau Pak Z itu anak-anak biasa saja, tidak canggung, tidak apa-apa. Kalau ini anak-anak pas ada guru lain di kelas, malah diam, malah tidak aktif begitu. Tapi pas di lapangan ya alhamdulillahnya lumayan aktif lah, tapi nggak kayak biasanya.
biasanya kalau di lapangan atau di dalam kelas itu anak-anak memang aktifnya luar biasa. Terus kendalanya ya memang mungkin MIP kan tidak bikin videonya tidak di pagi-pagi atau di sore hari, MIP pada pas jam pelajaran aja. Jadi mungkin suara-suara dari luar kah atau ada yang ngomong atau apa itu kayaknya masuk di dalam videonya ke apa. Itu mungkin kendalanya dari sana aja, Bu. Oke, cukup Kak Mif. Ya cukup, Ibu. Kak Mif, ketika Kak Mif akan membuat video pembelajarannya itu apakah tidak Kak Mif melakukan sosialisasi ya kepada kelas lain yang bersebelahan ataupun kepada rekan-rekan guru di sekolah atau kepada guru piket supaya ketika Kak Mif membuat video pembelajaran tuh paling tidak lingkungan di sekitar Kak Mif itu tidak mengganggu begitu. Kalau di dalam semuanya dalam proses pembelajaran, pada saat jam pembelajaran kan pasti semua siswa dihandle oleh guru-guru di masing-masing kelasnya ya. Iya. Apakah Kak Mif tidak melakukan kerjasama dengan guru piket atau guru-guru kelas yang kebetulan, saya esok membuat video pembelajaran, Kak Mif mungkin bisa mengecek esok ini di kelas-kelas yang berdekatan dengan saya atau hari itu guru-guru apa yang akan mengajar. Apakah Kak Mif lakukan diskusi dengan mereka, menyampaikan bahwa esok akan ada pengambilan video pembelajaran tuh Kak Mif lakukan nggak? Nah, untuk diskusi dengan teman-teman yang lain, terutama yang di samping kelas itu MIP sudah diskusi. Kalau untuk kelas 12 kan MIP karena masih pakai kurikulum 2013. Kalau yang kelas 10 sama yang kelas 11 itu sudah pakai kurikulum merdeka. Jadi jam istirahatnya itu tidak menentu kalau untuk kelas 10 sama kelas 11. Jadi pada saat di lapangan, ini kendalanya pada saat di lapangan, jadi anak-anak yang mungkin kelas 11 pas keluar, pas jam istirahatnya tidak sama dengan kelas 12, jadi agak keganggu dengan suara-suara yang ya mungkin ada suara masuk ke apa. Tapi kalau mengganggu untuk di lapangan, kayaknya itu tidak ada. Pada prosesnya di lapangan itu tidak ada. Yang penting pada saat proses pembelajaran itu normal ya Kak ya, bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillahnya berjalan dengan baik Bu, cuman kendalanya ya memang kemungkinan pada saat di lapangan suara tidak terlalu jelas karena yang pegang kamera juga tidak tahu ini malah terus-terusan di belakang saya, harusnya di depan saya biar suaranya masuk, ini malah terus-terusan di belakang saya. Ya Allah. Ini berarti Kak Miftah nggak gunakan mic lepas ya, mikrofon yang on ya? Kebetulan datangnya telat Bu. Oh gitu ya. Oke, baik. Oke, baik Kak. Lalu di dalam proses pembuatan video pembelajaran itu terkait dengan perencanaan pembelajaran yang Kakak buat untuk dibuat video pembelajarannya itu semua langkah-langkahnya terlaksana atau ada macam kayak Kak Daniel, Kak Seth tadi bilang bahwa ada yang terlompati. Kak Mif merasa itu sudah semua langkah-langkah pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran yang Kak buat itu semuanya berjalan atau mungkin ada yang kayak tadi itu pengalamannya bahwa aduh pas ini tadi saya kelupaan gitu, ada nggak? Wih, itu memang mungkin tadi Mip dengar dari Ibu Pasil itu memang kayak mengalir begitu aja gitu di lapangan. Tapi proses-prosesnya yang mungkin ada dan ada yang mungkin tidak masuk di RPP-nya. Jadi ada yang lebih dari RPP, ada yang kurang dari RPP juga begitu. Iya. Di dalam proses pembelajaran itu Kakak ada refleksi yang kayak Kak lakukan atau ada umpan balik baik dari Kakak ataupun peserta didik? Itu dimunculkan? Ada. Ada di akhir misalnya. Okay. Di awal juga ada, soalnya ini pakainya yang kayak
bikin apa lihat-lihat video, udah lihat video jadi harus isi apa LKPD apa itu. Jadi Ya. bikin soal cuman 3 soal sih itu. Jadi bikin kelompok nanti pas di pas di lapangan juga sama dibikin kelompok berbaris begitu saling berhadapan ya ikutin passing-passing gitu. Oh, berarti di dalam perjalanan, di dalam proses pembelajaran tuh ada asesmen yang kakak lakukan. Dengan mereka kerja di LKPD tadi. Iya. Soalnya dalam bentuk apa itu, Kak? Itu untuk soal MIP memang mohon maaf ini sebelumnya tidak tidak mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi MIP suruh anak-anak itu kayak soal esai cuma tiga soal, 3 nomor. Jadi anak-anak tinggal isi aja. Cara melakukan passing dengan baik dan benar itu dari postur tubuh, terus dari tangan harus bagaimananya itu nanti anak-anak yang isi. Nah, MIP kasih soalnya 3 pertanyaan tentang passing bawah. Lalu setelah diberikan LKPD, lalu hasil kerja mereka itu Kak Mif langsung lihat hari itu pertemuan itu juga atau selesai jam pelajaran baru Kak Mif periksa? Oh, untuk hasilnya MIP periksanya pas beres, pas selesai jam pelajaran, pas sudah beres semua baru MIP cek, oh ternyata memang tidak tidak beda jauh lah, tidak keluar jalur untuk cara melakukan passing dengan baik dan benar itu dari sikap badan, dari apa-apanya itu tidak keluar dari jalur. Oke, baik Kak, ini saya sekedar memberikan pencerahan buat kakak-kakak ketika kakak-kakak melakukan asesmen di dalam proses pembelajaran itu yang disebut dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini berfungsi untuk bagaimana kakak hasilnya kakak lihat untuk kemudian memperbaiki terhadap proses pencapaian anak-anak. Oh ternyata asesmen yang Kak Mif udah kasih tentang Kak Mif ngajarnya passing bawah ya. Oh ternyata saya kasih asesmen tadi itu ternyata anak-anak masih kurang di sini. Nah, hasilnya itu kemudian Kakak Mif akan melakukan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Nah, itu fungsinya kalau asesmen formatif. Tetapi kalau asesmen sumatif di akhir pembelajaran, di akhir satu elemen pembelajaran yang kakak-kakak udah sampaikan, itu fungsinya untuk melihat capaian hasil pembelajaran secara keseluruhan. Bahwa kompetensinya anak-anak ini sudah sampai di mana yang dicapai. Ini sebagai hasil laporan pembelajaran. Tetapi kalau asesmen yang di tengah pembelajaran kakak udah kasih itu namanya asesmen formatif. Itu biasanya digunakan untuk bagaimana memperbaiki apa yang masih kurang di dalam proses pembelajaran kakak. Itu bedanya ya Kak ya antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Luar biasa, sudah ada yang melakukan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Miftah. Saya ingin dengar lagi dari siapa ini? Kak Erna, Kak Silvana, Kak Reki. Siapa yang belum ini? Silakan. Oke, silakan Kak Silvana. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya agak masuknya terlambat karena memang baru selesai kebaktian, selesai ibadah. Iya, nggak apa-apa Kak. Iya, ada sementara minum teh, tapi saya kasih tinggal. Saya dalam proses pembelajaran kemarin itu ketika membuat video pembelajaran itu awalnya itu memang saya sudah konfirmasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang memang punya kelasnya berdekatan dengan lapangan. Nah, yang tadi saya sempat dengar dari Pak Miftah, Kakak Miftah bahwa di dalam modul ajar itu ada yang terlewatkan, ada yang tidak. Saya juga memang seperti itu. Dalam proses pembelajaran,
mengenai waktunya saja, yang tadi saya dengar itu katanya 30 menit, tapi saya punya kayaknya kelebihan sekali. Nah, karena untuk aksi nyata ini yang setahu saya kemarin itu ada penjelasan bahwa itu 3 JP. Dengan demikian saya memang jalan hampir 3 JP itu. Hampir 100 menit kalau tidak salah. 100 iya, pokoknya 105 begitu. Saya punya video pembelajarannya. Lalu di dalam langkah-langkah proses pembelajaran itu ada refleksi, ada umpan balik, tapi yang saya rasa tidak ada itu seperti ada testimoni. Itu sepertinya tidak ada. Kalau refleksi memang ada, tapi testimoni memang untuk saya tidak ada testimoninya. Jadi waktu dalam proses pembelajaran itu jalan aman, tidak ada gangguan sebenarnya, karena memang sudah dikonfirmasi sehingga anak-anak itu guru-guru kelasnya tahan mereka tidak boleh keluar dari kelas. Sehingga saya memang proses pembelajarannya jalan dari awal sampai akhir itu jalan dengan baik. Cuman waktunya ini memang kayaknya terlalu lama, Kakak. Tidak diedit ya, Kak ya? Kemarin itu yang diedit itu cuman keterangan-keterangan, misalnya pendahuluan, persepsi, itu yang diedit cuman itu. Oke, baik, Kak. Sampai penutup. Oke, baik, Kak. Tidak, waktunya sepertinya yang itu sudah, tapi kalau memang ada perbaikan ya saya bisa perbaiki. Oke, Kak, untuk nanti ketika Kakak memilih bahwa video pembelajaran yang kakak unggah pada tugas aksi nyata ini, Kakak akan pilih untuk juga nanti unggah sebagai bukti karya. Boleh ya, nanti diperbaiki di sana pada saat unggah bukti karya yang terakhir. Bukti karya yang terakhir nanti kakak akan kami validasi. Ketika lolos validasi, maka akan diunggah di PMM dan dibagikan. Nah, itu ya kakak, yaitu untuk di bukti karya, nanti yang tugas paling akhir. Nah, jadi seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan di Kak Daniel, Kak Seth, Kak Mif, bahwa memang sekalipun Kotong sudah rancang ya, pertahapannya pembukaan sekian, pemanasan sekian, inti sekian, tetapi dalam proses itu akan mengalir, Kak. Ini ya pengalaman juga yang pernah saya rasakan. Kalau sudah asik di lapangan, konsentrasi mengajar itu terkadang kita tidak pernah bahkan lihat jam. Tidak pernah lihat jam, paling nanti di saat-saat mau akhir saya lihat jam. Jadi kalkulasi waktu di inti sampai mau penutup itu seberapa, itu kadang kita akan lihat di pada saat terakhir. Yang penting intinya bahwa di dalam proses yang kakak harus pegang itu adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu tercapai enggak? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak sudah buat, elemennya apa, capaian pembelajaran apa, dan kakak targetkan ada berapa tujuan pembelajaran yang kakak ingin capai di dalam proses dengan anak-anak, itu kakak tetapkan itu tercapai enggak? Untuk itu kenapa saya bilang seperti pertemuan yang lalu bahwa ketika kakak-kakak merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, masuk akal enggak sekarang misalkan kalau dalam satu kali pertemuan kakak mau mengajarkan seluruh, misalkan passing bawah ya, kakak mau ajarkan seluruh teknik dasar permainan bola voli, pasti enggak cukup waktu kan, Kak? Kita bahkan mengajarkan satu teknik dasar passing bawah saja, ini belum tentu semua peserta didik kita tercapai tujuannya, karena kemampuan awal peserta didik ini beda-beda. Ketika kita melihat hal ini, maka ini yang saya sampaikan bahwa ini akan mengacu kepada bagaimana pembelajaran terdiferensiasi. Apanya yang didiferensiasi? Kontennya,
prosesnya atau produknya. Oh, ini peserta didik saya ini ternyata ada yang kemampuan awalnya passing bawah ini yang kurang di kelas saya ini ada sekian orang. Yang sudah mencukupi sekian orang, yang terampil sekian orang. Nah, ketika kakak-kakak akan memberikan pelayanan pembelajaran kepada semua peserta didik ini, kakak harus memiliki strategi, gaya mengajar apa yang cocok, gaya mengajar inklusif. Kakak membuat beberapa pos, misalkan, oh pada pos A ini anak-anak melakukan passing bawah dengan bola yang satu menjadi pelempar, satunya siswa ini yang akan menerima bola. Sehingga bola yang dilempar pasti tepat sasaran kepada anaknya itu tadi. Oh, kemudian pada pos berikutnya bolanya dilempar agak jauh dari dia atau ke samping kanan kiri dia. Oh, di pos berikutnya siswa ini dapat melakukan passing bawah yang mungkin kalau tadinya hanya di depan dan di samping dan di samping kanan kiri, ini sekarang agak jauh ke belakang. Bagaimana dia kemudian lincah mengambil bola ke depan, ke samping, ke samping kanan atau kiri ataupun ke belakang. Nah ini, oh berarti kalau yang pos ini tidak bisa diberikan kepada anak yang penguasaan teknik dasar passing bawahnya masih kurang. Jadi kakak-kakak bisa mengarahkan, oh siswa saya yang kemampuan dasar melakukan passing bawahnya masih kurang, dia berada di pos ini, latihannya mengambil di pos ini. Nah ini fungsinya Kak. Itu berarti semua peserta didik mendapatkan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sudah punya gambaran Kak? Sudah punya ya? Sudah Demikian, Kak. misalkan untuk dribble, misalkan Kak Daniel mau ngajar dribble dalam bola basket, dribble bola basket. Oh, dribble dengan satu tangan, dengan jalan. Oh, yang di pos ini diperuntukkan untuk siswa yang kemampuannya lebih, dribble satu tangan saja dengan lari. Oh, yang di pos yang berikutnya dribble dengan lari dengan melalui rintangan. Nah, di pos berikutnya lari dengan melalui rintangan dengan ganti kanan kiri tangan. Jadi, oh siswa ini dia sudah sangat terampil dalam melakukan dribble dalam bola basket. Dia harus ada di pos yang, jangan di pos awal, di pos yang dimana dia terampil tadi, di pos yang terakhir. Jadi bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajarannya, dia biasa menguasai dribble. Kalau dipukul rata, apa jadinya Kak? Mampu nggak yang mereka yang belum bisa dribble tadi itu bisa mengimbangi teman-temannya yang sudah terampil? Ini anak ini nggak ikut misalkan ekstra bola basket di sekolahnya, sehingga keterampilan dalam dia mendribble bola basket itu masih kurang. Kan kita tidak bisa sama ratakan dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Bisa dipahami Kak? Demikian juga untuk keterampilan gerak yang lain ya. Untuk itu memahami bagaimana kompetensi awal peserta didik kita itu penting Kakak. Untuk dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang maksimal. Demikian kakak-kakak ya. Ada gambaran ya Kak ya? Cukup Kak Temin, saya minta berikutnya ke Kak Erna. Silakan Kak Erna ada di gelap-gelap ya. Ya, selamat malam, terima kasih Kak Fasil. Ini di kampung lampu mati. Ada di... Oh iya, bisa. Kalau memang jaringannya nggak normal bisa off kamera Kak. Ya. Supaya yang di sini nggak bisa ngintip ya Kak ya. Oke, terima kasih Kakak. Iya, silakan Kak. Kita bisa dengar suara? Bisa, dengar dengan jelas Kak Erna. Jelas. Oke, untuk video pembelajaran untuk aksi nyata nih, itu saya minta bantuan dari teman dari rekan sejawat. Jadi ada kayaknya kalau kakak lihat videonya itu banyak itu bunyi-bunyi
karena di sekolah tuh sementara ini lagi renovasi atau lagi kerja di sekolah. Jadi dalam pembuatan video juga di lapangan itu ada banyak-banyak daun seng. Ini saya takut juga karena nanti ketika kakak lihat-lihat video tuh di samping-samping itu ada banyak apa kayak contohnya kayu, daun seng, besi-besi. Jadi kalau untuk pembuatan video tuh semuanya aman kakak, karena teman yang bantu saya buat video ini. Halo Kakak Erna? Halo Kak? Kak Erna kayaknya jaringan ya? Kemungkinan jaringan itu. Iya. Halo. Oke, untuk sementara kita tinggalkan Kak Erna, nanti dilanjut silakan Kak Reki. Kak Reki silakan. Ayo Bapak Bos. Kak Reki silakan on kamera Kak. Kak Rudi. Kak Jackson nggak hadir ya? Baik, saya sudah ya kakak. Ya. Oh Kak Rudi silakan Kak Rudi silakan on. Oh ya sudah. Silakan Kak Rudi. Baik, selamat malam Kak Fasil, selamat malam teman-teman. Iya. Semua bisa Malam, dengar Kak. suara? Bisa Kak, bisa. Ya, baik. Bisa Kak. Kak Fasil, ini saya sudah membuat video pembelajaran sampai 2 Kak. Cuma ini banyak kendala yang saya alami, sehingga saya Iya. rencana mau ambil 1 kali lagi Kak Fasil. Iya Kak. Jadi yang saya kenal itu saya tadi dengar Kak Fasil bilang harus konsultasi dulu sama teman guru kepala sekolah sudah. Cuma di sini peserta didik kadang saya sudah bicara sama mereka baik-baik, cuma pas di lapangan tidak berjalan dengan sesuai. Kadang sampai pas angkat video tengah-tengah mereka buat begini saya bilang stop, angkat video ulang lagi. Habis sudah tegur buat video ulang lagi sama saja seperti yang tadi, mereka ulangin lagi akhirnya stop juga karena ada banyak kata-kata yang tidak diinginkan di situ, banyak bullying juga di situ. Jadi biasa saya stop sampai sekarang 2 video nih. Nanti mungkin minggu berikut ini saya coba buat video yang ketiga. Tapi Terus- tugasnya udah dikumpul nggak Kak? Kak Rudi, Belum, kan belum. batasnya kemarin tanggal 18. Kak, Belum tidak dikumpul, bisa Kak. menunggu. Kak, nggak bisa dikumpul sampai minggu depan ya Kak, karena besok lagi sudah ada Zoom, lusa lagi ada Zoom Kak. Oh iya siap. Jadi nggak bisa, ya karena penarikan nilai nanti insya Allah tanggal 24 itu sudah penarikan semua nilai Kak. Ah, iya. Kak, termasuk Kak Rudi yang tugasnya itu saya kemarin sempat ngelihat yang masih banyak yang belum ya Kak. Kak Rudi, Kak Reki dengan Kak Jackson. Nanti saya screen ya, saya kirim ya Kak ya. Ayo Kak Rudi, Kak Reki, Kak Jackson, tolong kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Iya, Yang baik, di Kak. awal-awal Kak. Nanti saya Iya, Kak. screen ya Kak ya. Tetap semangat Kak Rudi untuk tuntaskan. Jadi saya harap Kak Rudi untuk videonya selambat-lambatnya kalau dapat esok atau lusa ya Kak ya. Jangan terlalu lama ya Kak. Siap Kak. Supaya ketika saya masuk di LMS tuh 1 kali jalan tuh berurutan gitu loh. Karena hari ini 1, nanti buka lagi ternyata belum ada. Lagi belum ada. Saya mau 1 kali masuk di LMS tuh semua tuntas gitu. Karena ya kita mau dimaklumi kakak-kakak ada juga aktivitas lain yang
membutuhkan juga banyak perhatian, sehingga harapan saya kalau semua kompak, due date-nya itu terpenuhi, oh tanggal 18 itu udah kirim semua, berarti ketika tanggal 19 masuk tuh aman, begitu, jadi nggak lompat pergi datang begitu Kak ya. Bisa ya Kak Rudi ya? Adakah di room ini yang masih belum kumpul selain Kak Rudi? Kak Reki, bagaimana Kak Reki? Kak Reki? Kak Reki masih pergi pengubah. Kak Reki di mana Kak Reki? Malam kakak. Ya, Reki suara. ya Kak Reki, tolong Kak Reki lanjut, silakan Kak Reki sampaikan terkait refleksi aksi nyata kakak, apa kendalanya, bagaimana dalam prosesnya, silakan Kak. Ya, selamat malam teman-teman, selamat malam kakak Fasil. Ya, Menyangkut malam. dengan tugas Malam Reki. Malam, kakak Pati Oke, selamat untuk menyangkut tugas saya. Mukanya seng ada itu. Jaringan kapan Ya, nih? silakan Kak. Jaringan, iya. Nggak apa-apa Kak, off kamera saja kalau memang jaringan dimaklumi, tapi silakan lanjut bicara Kak. Sampaikan. Ya, menyangkut tugas saya untuk pembuatan video. Memang saya sudah buat, tapi kakak saya untuk penguploadannya saya belum upload kakak. Sebelumnya saya Kapan minta mau maaf. diupload Kak? Paling lambat besok. Kapan mau diupload? Paling lambat Besok, besok Kakak. ya. Ya, kakak. Oke, baik. Lalu dalam proses membuat aksi nyata, apa saja yang kakak alami? Mungkin ada tantangan, hambatan, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman baru, mungkin terkesan bagi kakak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ataupun di dalam proses pembelajaran sebelum-sebelumnya. Apakah kakak punya pengalaman baru di dalam proses dari mulai penyiapan sampai pembuatan aksi nyata Kak? Silakan. Ya kakak, makasih. Untuk pengalaman-pengalaman baru memang tidak ada. Jadi yang saya pakai adalah pengalaman-pengalaman saya saja yang lama kakak. Dengan ada beberapa hal yang saya dapat, yaitu menyangkut dengan siswa. Siswa ini kan saya sudah janji untuk tidak saya menggunakan mereka pada saat proses pembelajaran, tapi saya menggunakan mereka itu pada sudah keluar sekolah untuk proses pembuatan video ini. Tapi saya sudah janji, ada beberapa siswa yang tidak hadir, makanya saya mengulang video lagi untuk pembuatan video yang kedua. Dan video kedua itu ya itu kan akan berjalan dengan baik kakak. Untuk hambatan-hambatannya tidak ada kakak. Lancar ya Kak ya? Ya, lancar. Di dalam proses pembuatan aksi nyata itu kakak ada tahapan refleksi atau umpan balik yang kakak lakukan, yang siswa berikan? Untuk umpan balik, saya melakukan dengan memberikan tugas secara langsung kepada siswa tentang cara mengiring bola dengan baik. Contohnya umpan balik, saya memberikan pertanyaan. Setelah pertanyaan selesai, saya memberikan umpan balik dengan menggunakan secara tulisan kakak. Jadi memberikan kertas, lalu siswa mengamati. Setelah mengamati selesai, lalu mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka tahu. Oke, Begitu, baik kakak. Kakak. Itu saja Kak. Iya kakak. Oke, baik Kak Reki, ditunggu ya esok ya Kak upload videonya ya. Ya kakak, paling lambat besok. Oke, Tapi Kak kakak, Erna silakan. Ya, saya ya tidak Kak. edit kakak, langsung kirim saja kakak. Ya, silakan Kak. Nanti baru saya lihat ya. Kak Erna silakan Kakak. Kak Erna. Kak Erna silakan. Off kamera saja Kak, kalau jaringan susah Kak. Iya kakak. Oke, terima kasih. Oke, untuk video aksi nyata yang kemarin saya buat itu dari hari Selasa itu saya sudah mengingatkan untuk anak-anak. Jadi sebelum masuk untuk itu kan saya buat SIM kakak. Jadi
3 hari berturut-turut itu kita buat simulasi. Jadi puji Tuhan ketika dalam perjalanan sampai pada harinya itu anak-anak semangat begini, Ibu Guru kenapa kenapa Ibu Guru saya bikin begini kalau di akhir-akhir itu. Izin bisa unmute mikrofonnya Kak. Tolong mikrofonnya kasih mati Kak. Balik mikrofon off. Oke. Oke. Erna lanjut. Ya Kakak, jadi jadi yang kemarin tuh saya buat video untuk aksi nyata itu saya buat pembelajaran SEM. Jadi dalam pembelajaran SEM itu anak-anak itu paling antusias. Jadi ketika saya bilang langsung mereka semua bikin, Mbak Ibu Guru. Ini baru bagus, ini boleh kayak gitu. Jadi pada saat pembuatan itu semua itu berjalan dengan lancar. Mungkin kendala karena lingkungan, fasilitas. Jadi pada nanti kalau kakak Fasil nanti kalau nonton itu ada bunyi-bunyi skap. Karena memang di sekolah itu ada sementara renovasi. Lalu ada teman juga yang membantu. Jadi karena pada pembuatan video juga ada pakai mikrofon, jadi videonya itu semuanya bagus. Cuma yang satunya yang kendala cuma di lingkungan saja. Dan pada saat pembuatan SEM itu anak-anak itu paling bersemangat sampai bilang, Ibu Guru kalau bisa nanti setiap akhir pembelajaran atau setiap akhir ulangan itu bisa buat kayak gini, nanti katong bikin saya Ibu Guru, yang penting katong su tahu. Jadi Ibu Guru pergi ikut kuliah nih, Ibu Guru balik, Ibu Guru su bikin inovasi-inovasi yang baru. Jadi tertarik, beta juga paling bersyukur walaupun dari sekian banyak guru, padahal mau bilang saya cuma guru honor, tapi banyak permainan yang saya ambil waktu ikut PKG kemarin itu saya pakai berapa hari yang ini, anak-anak paling senang. Jadi dong bilang, Ibu Guru permainan ini Ibu Guru dapat dari mana, bagus sih. Jadi kayak berapa hari ini dong bilang, Ibu Guru, nah Ibu Guru ke depannya Ibu Guru pasti bikin lebih bagus karena Ibu Guru sudah dapat materi banyak. Jadi saya bilang gini buat anak-anak, tenang saja, Ibu Guru sudah banyak ambil ilmu di PKG ini, jadi nanti tahun depan kalau Tuhan sayang tahun depan Ibu Guru akan bikin yang lebih bagus dari ini lagi. Jadi kayak saya paling bersyukur karena banyak pengalaman yang saya dapat, walaupun jadi pengalaman itu kayak contohnya permainan-permainan, padahal selama ini pernah saya pakai begitu. Jadi ketika masuk untuk melakukan praktek langsung saja, oke anak-anak sekarang kita belajar pasimbawa, jadi contohnya kayak gitu langsung saya bikin contoh. Saya pernah pakai permainan-permainan. Jadi yang kemarin yang contohnya yang kakak Kopong bikin itu saya buat pada anak-anak, dong paling bersemangat. Tapi Ibu Guru paling bagus sih kayak gini. Jadi terima kasih untuk Kak Fasil, untuk teman-teman. Banyak pelajaran yang saya ambil, walaupun saya cuma guru honor, tapi banyak permainan yang saya dapatkan di situ. Saya langsung pulang, langsung saya buat untuk anak-anak di sini, mereka paling sangat bersemangat. Jadi saya juga perlu bimbingan dari kakak, dari Kakak Fasil untuk kedepannya. Oke, mungkin seperti itu Kakak. Dan pembuatan video itu semua berjalan dengan lancar karena ada teman yang membantu saya. Lalu Kakak Fasil ada sedikit tambahan lagi dari anak-anak di sini yang kemarin ketika saya buat permainan-permainan, dong kayak gini, dong bilang, berarti ini dari Ibu Guru ikut itu, di situ semua ini anak-anak muda, di situ semua guru-guru ini guru-guru muda semua kah? Soalnya ini Kak Ibu Guru pulang ini Ibu Guru bikin permainan-permainan ini banyak sekali yang inovatif begitu. Jadi ada titip salam dari siswa dari luar untuk kakak yang ikut PKG. Jadi saya selalu bilang ikut PKG Ibu Guru paling bersemangat karena ikut PKG ini Ibu Guru dapat ilmu. Jadi tunggu Ibu Guru di tahun depan untuk ketemu bikin yang lebih meriah daripada ini lagi. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin itu saja. Oke Kak Erna, terima kasih. Salam balik buat anak-anak didiknya ya, bilang bahwa semuanya muda-muda. Kakak Erna dapat banyak sekali dari PKG ini. Iya. Daniel ya, semoga insya Allah dapat banyak, semuanya dapat banyak-banyak, dapat berkat banyak-banyak. Baik Kak Erna, terkait dengan, saya tertarik dengan apa yang Kak Erna buat di video pembelajarannya. Ternyata video pembelajarannya mengambil
Sport Education Model. Kak Erna, pada saat kakak membuat video berupa video SEM pembelajaran dengan SEM ini, Kakak Erna merancang modul ajarnya juga kan? Merancang perencanaan pembelajarannya juga kan, Kak? Iya, Kakak. Ya, tahapan SEM-nya juga dirancang kan oleh Kak Erna? Ya, itu yang saya lagi sementara belum, Kakak. Saya ada minta petunjuk dari Kak Daniel untuk pembuatan. Jadi selanjutnya saya belum bikin, Kakak. Waduh, kalau menunggu petunjuk langsung dari Kak Daniel, harus turun ke Tual dulu. Hari Sabtu. Nah, ini karena kebetulan juga kan full dengan Zoom, jangan sampai terkendala ini Sumo terakhir, apalagi mau bukti karya ini. Oke, saya perlu ingatkan ke Kak Erna, sekalipun Kak Erna membuat harusnya sebelum kakak menerapkan pembelajaran SEM itu dirancang dulu. Ya, seperti kemarin kan kita prosesnya begitu ya, Kak ya. Dirancang dulu baru kemudian dibawa ke dalam SEM. Nah, itu ya, Kak ya. Ini jangan kebalik. Videonya sudah, perencanaannya belum. Jangan-jangan nanti tidak apa yang diharapkan dari SEM-nya nanti enggak tercapai. Oke, Kak Erna, terima kasih semangatnya. Tetap semangat, Kak. Kita tidak pandang Kakak Erna guru honor atau guru P3K, tidak ada. Semuanya sama. Semua adalah guru PJOK yang hebat dan luar biasa. Itu bagi saya ya, Kak. Oke, saya kira cukup. Saya izin untuk screen yang berikutnya, Kak. Sudah kelihatan, Kak? Sudah bisa kelihatan, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, Kak. Dari tadi apa yang kakak-kakak udah sampaikan bahwa refleksi aksi nyata dalam mata pelajaran kita, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu adalah proses bagaimana kita bisa merenungkan dan menganalisis pengalaman belajar yang telah dilakukan dalam kegiatan PJOK. Untuk itu tadi saya katakan bahwa ketika kakak mampu merefleksikan aksi nyata yang kakak-kakak udah buat, maka di sana akan muncul yang namanya perbaikan untuk peningkatan mutu kualitas pembelajaran di kelas kita. Kita akan tahu kekuatan, kita akan tahu kelemahan, dan tentunya ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, akan kemudian dapat kita gunakan sebagai perbaikan untuk kualitas pembelajaran kita di masa yang akan datang. Tujuan daripada refleksi aksi nyata itu, kakak-kakak, sudah kelihatan, Kak? Belum ya? Jaringan saya di sini mungkin kurang bagus, Kak. Sudah, jelas. Oke. Tujuan daripada refleksi aksi nyata itu, Kak, yaitu untuk meningkatkan pemahaman diri, memahami minat, bakat, dan potensi diri dalam berbagai aktivitas fisik. Kemudian mengembangkan keterampilan, mengevaluasi kemampuan dalam melakukan berbagai gerakan dan teknik olahraga. Seperti apa yang tadi saya bilang, bahwa kita harus memberikan pelayanan pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Jadi semua dilayani dengan baik. Kita tidak mungkin menyamaratakan antara anak-anak yang punya kemampuan masih di bawah dengan anak-anak yang kemampuan keterampilan geraknya sudah mencapai tingkat cakap atau terampil. Kemudian setelah kita mengetahui adanya masalah yang kita hadapi, kita tentunya selama dalam proses pembelajaran bisa mencari solusinya. Nah, itulah pentingnya, itulah gunanya refleksi. Tadi yang disampaikan oleh Kak Mif, adanya asesmen formatif, itu gunanya untuk adalah memperbaiki apa yang masih kurang. Jadi membuat perencanaan, oh ternyata saya masih kurang di sini nih. Berarti kemudian bisa membuat perbaikan pada perencanaan pembelajaran berikutnya.
Berikutnya adalah meningkatkan motivasi, menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berprestasi dalam bidang olahraga dan kesehatan. Mengembangkan sikap positif, sikap sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab dalam berolahraga. Artinya bahwa dalam mengajarkan keterampilan gerak, kita tidak berpikir bahwa hanya skill. Kita juga harus tahu bagaimana mengembangkan kompetensi sosial emosional dari peserta didik kita. Bagaimana anak-anak mengelola emosinya, bagaimana anak-anak bisa kemudian merasakan, saya ternyata misalkan saya kurang bisa melakukan gerakan misalkan dribble dengan bergonta-ganti tangan. Tetapi anak ini kemudian mampu mengelola perasaannya yang misalnya kayak kurang puas ya, ternyata ini saya mencoba melakukan tidak bisa. Kemudian peran kita sebagai guru adalah bagaimana kita memberikan pendampingan kepada peserta didik kita dengan apa? Mengetahui keadaan emosional anak ini, ternyata dia nih rasa kayak macam kurang puas karena perasaan kayak kecewa karena sudah belajar berulang-ulang tetapi masih belum bisa melakukan dengan baik. Peran guru dalam mendampingi siswa dalam belajar, yang dimaksud di prestasi di sini bukan prestasi jadi juara ya Kak, tapi prestasi atau kemampuan terbaik yang dia bisa dapatkan di dalam mengikuti aktivitas keterampilan gerak yang diajarkan oleh guru. Itu juga merupakan sebuah prestasi. Dari awalnya yang anak ini belum cakap menjadi cakap. Dari awalnya yang belum bisa menjadi dia bisa. Ini juga sebuah prestasi. Jadi konotasi prestasi itu bukan juara, piala begitu ya, tapi peningkatan fase tahap perkembangan apa yang dipelajari dari belum menjadi sudah. Jadi dari belum bisa menjadi dia bisa. Dari yang biasa menjadi cakap, dari yang cakap dia lebih terampil lagi. Demikian ya kakak-kakak yang dimaksudkan. Berikutnya, aspek-aspek yang perlu direfleksikan. Yang pertama adalah proses pembelajarannya, bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Yang tadi kita sudah kupas tuntas, apakah metode pembelajarannya yang digunakan efektif. Lalu dari sisi hasil belajar, apakah tujuan pembelajaran tercapai, apakah ada peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan, lalu peran guru dalam pembelajaran, bagaimana dalam memfasilitasi pembelajaran, apakah guru memberikan dukungan yang cukup, terus interaksi dengan teman, bagaimana interaksi dengan teman selama kegiatan pembelajaran, apakah terdapat kerjasama yang baik, kemudian perasaan dan emosi, bagaimana perasaan selama melakukan aktivitas fisik, apakah ada perasaan senang, lelah, atau kesulitan, yang tadi semua sudah kita kupas tuntas seluruhnya pada saat kita berdiskusi terkait dengan refleksi aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan ya. Oke, baik kakak-kakak, dari apa yang sudah kita tadi bersama-sama ya menyampaikan terkait dengan memahami refleksi, tentunya hal-hal bagaimana untuk kita memperbaiki proses pembelajaran yang tadi kan kita sudah cakapkan kakak-kakak ya, bahwa kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, dengan matang, tetapi di dalam proses pembelajaran yang terjadi itu biasanya mengalir begitu saja. Betul kan Kak? Itu yang saya alami. Jadi kita udah rancang ini sematang mungkin, sebaik mungkin, tetapi di dalam proses biasanya itu mengalir saja dan itu wajar. Jadi kakak-kakak nggak usah kayak terlalu galau begitu. Ternyata saya sudah bikin baik-baik, tetapi kenapa juga masih ada yang terlewati? Ternyata kenapa ada yang masih kurang? Nah, itu hal yang wajar. Tetapi yang terpenting tadi bahwa ketika kita sudah bisa memahami makna refleksi dalam proses pembelajaran kita,
Tentunya kita harus mempunyai gerakan sigap cepat untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan daripada apa yang kurang. Jujur Kak, kalau pengalaman saya dulu saya bahkan tidak pernah namanya membuat video. Saya mengajar nggak pernah saya buat video. Mungkin kakak-kakak ada yang punya pengalaman kayak saya. Ya sama Bu, saya juga belum pernah bikin video. Padahal video itu kakak-kakak, walaupun itu sederhana, ya. Jadi Tuhan sayang, semoga kakak-kakak semua diberikan rezeki. Kalau punya rezeki, mungkin tripod itu harganya murah Kak. Kayak saya punya itu yang tingginya 2 meter, bisa diputar-putar kepalanya. Kalau saya beli di Malang itu, nggak salah harganya berapa ya? Nggak sampai 200.000 kalau nggak salah. Jadi sangat sebenarnya kita membuat video pembelajaran tuh efeknya banyak sekali Kak. Karena diam-diam kita bisa mengamati video pembelajaran kita. Oh ternyata gaya mengajar saya yang kayak ini, saya mesti pertahankan. Karena ternyata suasana kelas saya itu jadi jadi anak-anak punya semangatnya luar biasa. Anak-anak termotivasi. Gaya mengajar itu kan terkait dengan kita punya kepribadian ya Kak ya. Dalam menyampaikan materi. Tetapi beda dengan gaya mengajar kita, beda dengan metode, beda dengan strategi, kita bisa memilih. Tetapi style gaya mengajar, maksudnya style pribadi kita ini, terkadang kan siswa itu perhatian dengan kita, suka dengan kita karena style kita beda gitu loh. Jadi saya berharap sekali bahwa style guru-guru PJOK itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu kayak bilang sangar, siswa takut. Style guru olahraga, style kita, style pribadi, performannya kita gitu tuh, saya mau ada sedikit humoris, candaan, sifatnya yang membangun kreativitas anak-anak, sifatnya yang membangun semangat anak-anak. Bukan dalam artian candaan yang lain-lain ya Kak ya, tapi candaan yang berupa penguatan positif. Masih banyak saya temui. Ini bukan saya tidak pernah lihat kalau di guru olahraga. Terkadang ada juga saya pernah temui, pas saya nggak sengaja melintas di koridor kelas, saya sempat mendengar ada suara yang bagi saya itu sebenarnya kita nggak boleh keluarkan karena itu bisa melemahkan mental peserta didik. Nah, ini yang kita harus hindari kakak-kakak. Hal-hal semacam ini yang kita tidak boleh lakukan. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa kita tuh punya selera humor gitu loh. Saat kita mengajar, kita kan mengajar di lapangan udah panas, udah capek. Kalau terlalu tegang kan pasti nanti siswanya juga bosen ya Kak. Di kelas ini mungkin siapa yang punya siswa yang punya selera humor ini? Kalau Kak Kopong itu saya yakin betul-betul dengan Kak Feni, Kak Temin itu juga orangnya punya selera humor tinggi. Tapi saya dengan gaya Pak Bupati ini, saya takutkan ini terlalu kayak tegang. Bagaimana Kak Seth? Di kelas bagaimana? Suka ada mungkin sedikit humor buat anak-anaknya? Ya Kakak, memang saya juga kalau di sekolah memang siswa agak sedikit segan. Tetapi di sela-sela pembelajaran itu ada waktu untuk bercanda gurau tentang cerita-cerita yang humoris sehingga membuat suasana kelas itu, proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Artinya tidak selalu tegang, tetapi ada waktu-waktu untuk kita cerita, mungkin agak sedikit keluar dari materi sehingga buat suasana kelas proses pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin itu. Iya, kalau Kak Daniel bagaimana Kak? Kak Daniel ini kayaknya orangnya pelit senyum ya. Mohon maaf Kak Daniel, tapi kalau ngajar nggak ya Kak ya? Iya Kak, saya biasa juga kadang humoris dengan anak-anak. Jadi supaya membuat ketegangan anak-anak itu tidak terlalu tegang, saya biasa bercanda. Apalagi di sekolah itu biasa kalau anak-anak itu biasa paling dekat dengan saya. Jadi datang lalu duduk-duduk. Saya tidak jahat Ibu.
Iya Kak ya, saya sangat berharap bahwa kakak-kakak semua guru olahraga itu akan diidolakan oleh semua murid, itu yang kita harus pegang Kak. Guru olahraga itu guru yang paling diidamkan oleh semua murid. Itu yang selama ini saya rasakan ya, saya bukan mau puji tidak, tapi pengalaman saya mengajar di banyak sekolah dari mulai saya ini cerita flashback ke belakang sedikit pengalaman saya. Sebelum saya diangkat jadi ASN tuh saya mengajar di 5 sekolah. Waktu itu di SMP Negeri 10 di Fiditan, SMA Muhammadiyah, SMA Al-Hilal, kemudian di SMA Negeri 2, waktu itu sekarang SMA 3, terus satu lagi di mana ya? Saya waktu itu lupa. Ada 5 sekolah saya mengajar. Jadi dari pengalaman saya di beberapa sekolah itu selalu menyenangkan dan selalu saja bahwa mohon maaf dengan ibu boleh, ibu nggak suka marah, tapi ibu tahu marah, saya bilang begitu, tapi saya selalu marah saya beda, marah saya itu saya tidak pernah bentak-bentak, pukul nggak pernah Kak, dari dulu itu saya nggak pernah, saya punya marah itu justru suara saya lembut, justru saya dekat dengan dia. Sehingga siswa saya itu tidak sadar kalau saya lagi marah. Tidak sadar kalau saya lagi menegur. Nah, itu harapan saya bahwa kakak-kakak memiliki rasa sense yang tinggi sehingga timbul rasa simpatik dari peserta didik dan pada akhirnya ini sangat membantu kita di dalam proses pembelajaran. Mereka akan selalu termotivasi dengan pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Inilah cara kita memfasilitasi peserta didik di dalam pembelajaran sehingga interaksi antara guru dengan peserta didik itu guru bukan seperti seorang seperti gaya guru itu yang harus ditakuti, tapi guru itu lebih bersifat sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak belajar. Sebagai teman mitra mereka belajar. Itu yang perlu kita tanamkan Kak. Jadi untuk itu pentingnya kita mampu merefleksikan aksi nyata sehingga kita semua tahu kelemahan, kekurangan, kita bisa mencari solusi dari kendala-kendala yang kita hadapi, bagaimana kita berinteraksi baik dengan peserta didik maupun dengan rekan yang lainnya, membangkitkan kerjasama baik dengan antar kita dengan peserta didik atau baik antar peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Itu Kak yang kita bisa ambil dari makna refleksi, kita perlu memahami refleksi ini Kak. Sorry. Oke Kak, berikutnya manfaat melakukan refleksi aksi nyata. Pembelajarannya lebih bermakna, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami pentingnya olahraga bagi kesehatan. Tadi sudah ya Kak ya, ini kita bahas Kak. Peningkatan prestasi siswa dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan prestasinya secara bertahap. Yang dimaksud prestasi di sini adalah prestasi dalam belajarnya, dalam mengikuti pembelajarannya ya Kak, yang tadi sudah saya sampaikan, dari belum bisa menjadi bisa, dari dia cakap menjadi lebih terampil lagi. Sikap yang lebih positif, siswa menjadi lebih percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Guru menjadi lebih efektif, di mana guru dapat memperbaiki metode pembelajaran dan memberikan dukungan yang lebih tepat bagi peserta didik. Nah, ini ada pertanyaan Kak. Apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK? Dan bagaimana cara saya dapat membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan bermakna bagi siswa? Yuk, siapa yang mau jawab? Silakan. Ada 2 pertanyaan ini Kak. Apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK? Dan bagaimana cara saya dapat membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan bermakna bagi siswa?
Ayo silakan Kak, siapa yang mau jawab duluan? Silakan Kak. Silakan. Dimaknai dulu pertanyaannya baru dijawab. Ini gampang-gampang susah. Enggak juga susah, gampang kok. Tapi terkadang mau menyampaikan tuh lidah terasa keluh. Seperti orang lagi jatuh cinta. Biasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Kak Daniel senyum. Ayo Kak Daniel jawab duluan kalau gitu. Ayo Kak Daniel sudah senyum-senyum ini. Jangan lidah terasa keluh ya. Keluarkan saja. Yuk silakan Kak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi tantangan untuk tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK ini saya cerita, ini saya sampaikan secara pengalaman saja, pengalaman yang sering saya alami, yaitu biasakan pembelajaran PJOK ini kan pembelajaran mata pelajaran yang belajarnya sering di luar kelas, jadi di tempat yang luas, bukan di dalam ruangan, sehingga anak-anak itu punya pergerakan itu tertib dalam kelas. Tapi kalau sudah di luar kelas, maka anak-anak itu pasti di pikirannya itu hanya bermain, karena sudah keluar di lingkungan di dalam kelas, dari dalam kelas ke lapangan olahraga. Nah, apalagi ini anak-anak SD, jadi yang sering saya menjadi tantangan atau biasa yang menjadi masalah, bukan masalah tapi tantangan begitu ya, yang sering saya hadapi adalah penguasaan kelas di luar di lapangan. Jadi saya sering kesulitan di situ. Anak-anak di luar itu, apalagi saya mengajar anak-anak yang di kelas bawah itu, seringkali saya merasa kesulitan dalam penguasaan, karena anak-anak SD ini ketika saya bilang, anak-anak hari ini kita belajar tentang permainan sepak bola itu menendang. Ya ketika saya masih jelaskan, ada yang sudah bermain di belakang. Ya biasa anak-anak SD itu begitu. Kita belum suruh, anak-anak lakukan, ya mereka sudah lakukan. Jadi yang sering yang menjadi tantangan itu penguasaan dalam penguasaan kelas begitu. Terus bagaimana cara membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan bermakna bagi siswa? Biasa saya punya cara sendiri yaitu saya biasa membuat sesuatu yang mungkin anak-anak itu punya fokus perhatian kembali ke saya, itu dengan cara saya mungkin membuat ice breaking begitu. Jadi kayak mengembalikan fokus peserta didik begitu. Ya itu mungkin dari saya punya pengalaman tentang tantangan, terus dan jalan keluarnya ketika saya menghadapi tantangan tersebut. Oke, cukup Kak? Ya Kak. Silakan yang lain. Yang punya pendapat, silakan. Kak Kopong, silakan Kak. Ya, terima kasih Kakak atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya, yang pertama, apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran PJOK? Kalau bagi saya, tantangan yang paling umum yaitu yang pertama tentang fasilitas yang tersedia. Tantangan yang kedua yaitu siswa atau anak-anak. Bagaimana cara punya strategi untuk yang pertama itu sebagai guru, kita harus mampu menguasai dulu anak-anak. Seperti di dalam kelas, penguasaan pengelolaan kelasnya, ketika di luar bersama anak-anak, bagaimana kita proses pembelajaran,
kita harus mampu menguasai anak-anak itu dulu. Karena anak-anak yang hadir dengan sikap, tingkah laku, karakter yang beda-beda, bagaimana kita sebagai guru mampu untuk merangkul, mengatasi si karakter anak-anak yang berbeda-beda itu, kita harus menyatukan. Kalau strategi saya, sebelum proses pembelajaran, saya harus mempunyai komitmen atau perjanjian dengan anak-anak dalam rupa sanksi. Biasanya itu saya menaruh 2. Dalam proses pembelajaran, jika ada yang ribut, anak tersebut dikeluarkan, tidak mengikuti lagi proses pembelajaran. Sanksi yang kedua, jika dalam proses pembelajaran ada anak-anak yang selalu rewel, banyak main, berarti dia tetap dikeluarkan dan tidak mendapat hadiah atau pemberian dari ibu guru berupa permen contohnya. Permen itu salah satu trik bagi saya dijanjikan untuk anak-anak agar dalam proses pembelajaran saya bisa dapat melaksanakan atau menguasai anak-anak itu dengan baik. Seperti tadi contoh itu ada teman kita yang tadi itu Kak Rudi itu yang dalam proses pembuatan video sering mengalami kendala karena kenakalan anak-anak. Itu saya pikir yang pertama tuh karena kita belum mampu untuk menguasai anak-anak. Nah, kemudian yang berikut bagaimana cara saya dapat membuat pembelajaran PJOK yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Anak-anak sekarang itu dong tidak mau ketong ceramah terlalu banyak. Karena saya perhatikan guru-guru sekarang ini, anak-anak tuh cepat jenuh. Karena berbicara dari A sampai Z. Anak-anak sekarang ini mau langsung dengan praktek. Jadi kita lebih banyak menciptakan permainan-permainan yang lebih menginovatif sehingga dapat menarik perhatian dari anak-anak agar dalam proses pembelajaran itu kita dapat laksanakan dengan baik. Saya selalu membuat kesan yang menarik sehingga anak-anak itu kalau saya tidak hadir untuk proses pembelajaran, biasa anak-anak itu penasaran. Kami cari ibu guru olahraga di mana? Lalu kalau saya masuk, ibu kemarin saya masuk, kemarin ketemu PJOK. Kalau ibu tidak hadir, kalian rasa bagaimana? Kami stres, ibu guru. Mungkin karena saya selalu memberikan kesan sehingga anak-anak itu mereka merasa penasaran ketika jam saya punya tidak hadir itu mereka selalu merasa itu kira-kira trik saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya itu tidak terlalu monoton dengan materi dan gerak yang lebih banyak saya buat. Saya cukup memberikan contoh 1 kali, 2 kali, sisanya anak mulai berekspresi, anak mulai lebih banyak melakukan gerak, sehingga yang gerak yang tadi mereka masih belum mampu, karena mereka melakukan berulang-ulang, akhirnya mereka mampu. Jadi waktu untuk kegiatan itu lebih banyak, karena saya biasa kegiatan awal dan akhir itu saya cuma 5 menit saja, Ibu Fasir. Saya lebih padat di kegiatan intinya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Kakak.
Oke, baik, luar biasa Kak Kopong. Masih ada lagi yang mau sampaikan? Kakak-kakak yang lain? Baik, kakak-kakak, itu tadi pendapat yang disampaikan oleh Kak Daniel dan Kak Kopong, luar biasa, sangat mewakili ya, sangat mewakili dari pertanyaan, 2 buah pertanyaan tadi, semuanya sudah mengena ya kakak-kakak. Memang penting yang menjadi tantangan di dalam pelaksanaan pembelajaran PJUK itu hampir rata-rata apa yang disampaikan oleh Kak Daniel maupun Kak Kopong itu akan dihadapi juga oleh teman-teman yang lain. Dan pentingnya memang kita membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran itu penting. Karena kesepakatan kelas inilah yang nantinya akan menjadi komitmen bersama baik peserta didik maupun guru yang berada di dalam kelas untuk semua berkomitmen untuk menyepakati apa yang telah dibuat, sehingga ini sangat menguntungkan di dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK sehingga semua tertib melaksanakan sesuai dengan komitmen tadi. Penting juga bagaimana kakak-kakak mengemas pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, ya dengan game-game yang menarik agar peserta didik tidak bosan. Memang betul yang disampaikan oleh Kakak Kopong bahwa kita tidak boleh banyak ceramah, karena teori itu sambil berjalan kita bisa sampaikan, tidak perlu waktu khusus untuk menyampaikan teori dalam kegiatan praktek. Sekaligus praktek, disitulah teorinya jalan ya kakak-kakak. Intinya misalkan seperti tadi Kakak Kopong menyampaikan bahwa sudah dibuat kesepakatan kelas, tetapi kalau ada yang melanggar, tentunya kemudian punishment yang kita berikan kepada peserta didik tidak boleh merugikan peserta didik. Tetap bahwa peserta didik itu harus kita berikan pelayanan pembelajaran seperti yang lainnya. Jangan kemudian punishment itu pada akhirnya mengurangi kesempatan peserta didik untuk belajar. Ini yang kita harus hindari ya kakak-kakak ya. Karena semua peserta didik harus mendapatkan pelayanan pembelajaran yang sama. Boleh punishment kita berikan, tetapi dengan koridor-koridor yang tidak terlalu berlebihan. Intinya bahwa ini hanya bagaimana anak kemudian mentaati terhadap komitmen yang sudah dibangun, kesepakatan kelas yang sudah dibangun untuk kelancaran daripada proses pembelajaran di kelas. Oke kakak-kakak, kiranya mungkin itu sudah cukup ya kak ya? Bisa dipahami oleh semuanya? Bisa. Atau masih ada yang mau sampaikan kak? Bisa kak, bisa. Oke, yang terakhir kak, kata kunci. Proses berpikir kritis untuk mengevaluasi pengalaman, tindakan, dan hasil yang telah dicapai. Oke, kita ada di sesi terakhir dari pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas atensi, atas semangat kakak-kakak, walaupun kita sudah larut malam, tetapi masih dengan semangat yang luar biasa kakak-kakak. Harapan saya bahwa malam ini, sesi tatap maya kita malam ini dapat mengembangkan profesionalitas kakak sebagai guru mata pelajaran olahraga dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelasnya masing-masing. Baik kakak-kakak, demikian mungkin sesi pertemuan kita malam ini. Kita bisa cukupkan sampai di sini ya kakak-kakak. Ada yang masih mau disampaikan? Saya minta semuanya on kamera kak, supaya saya screenshot. Izin Kak Rudi, Kak Reki, Kak Erna, sama Kak Silvana ya. Izin kak on kamera dulu, supaya saya screen kak. Kak Rudi, Kak Erna, Kak Silvana, on kamera dulu. Sebentar. On kamera saja kak. Enggak usah bicara, on kamera sebentar saja supaya saya screen kak di sesi akhir ini. Baik kakak-kakak, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya sesi
Cakap Maya malam ini kita cukupkan sampai di sini, dan terima kasih atas segala perhatian dan selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.